Itu Allah telah menyeting ibadah kita itu secara garis besar ada dua. Secara garis besar ibadah kita itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang bersifat ritual, ada ibadah yang bersifat sosial. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni kepada Allah. Sholat, wiridan, puasa itu murni kepada Allah, sholawat dan seterusnya. Ada ibadah itu ibadah yang ghairu mahdhah, seperti bekerja, silaturahim, sedekah, itu ibadah ghairu mahdhah. Ada sangkut paut dengan manusia secara sosial. Porsinya Allah telah men-setting itu tadi, mengatur bahwasanya ibadah yang mahdhah itu porsinya tidak banyak. 24 jam dikurangi sholat, katakan sholatnya 10 menit sama wiridannya, 5 kali sholat waktu berarti 50 menit ya sholat dalam satu hari. Selain itu coba bayangkan 24 jam cuma dikurangi 50 menit, katakan 1 jam lah umpamanya, berarti tinggal 23 jam kan kita waktu kita. Itu artinya apa? 23 jam waktu kita itu untuk apa? Untuk ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah ghairu mahdhah ini porsinya lebih banyak. Maka ibadah yang hal-hal yang mubahat, adat itu harus diniati. Nah, ini ngaji kitab ini tujuannya diantaranya adalah pintar-pintar mengelola niat, merefresh niat, memperbarui niat, berniat, yaitu masalah hal-hal yang berkaitan dengan adat dan mubahat. Adat ini ya, adat mubahat ini seperti halnya makan, minum, mandi. Jadi kadang ada orang berpikir seperti ini, oh saya kepingin mati dalam keadaan sujud, saya kepingin mati di Masjidil Haram, saya kepingin diwafatkan ketika saya sholat di masjid dan seterusnya. Sangkaan seperti itu, keinginan seperti itu bagus. Namun apakah lalu kemudian yang lain tidak mempunyai peluang untuk diwafatkan dalam keadaan ibadah? Peluangnya sama. Jadi peluangnya diwafatkan dalam keadaan ibadah itu sama. Dengan catatan bagaimana? Dengan catatan kita itu meniatkan hal-hal yang bersifat mubahat dan adat. Jadi coba 24 jam ya. Kalau kita mengandalkan ibadah mahdhah, pasti porsi ibadah kita cuma sedikit. Sedangkan umur kita itu sangat pendek. Umurnya eman waktunya. Tapi kalau kita itu pintar-pintar berniat, dimulai aktivitas pagi hari, coba mandi itu kalau niat sekadarnya saja, tidak ada niat, hanya sebatas adat gitu saja, kebiasaan pagi-pagi hari subuhan mandi berbur, setelah itu mandi tidak dapat pahala. Tapi andai kata mandinya diniati, saya mandi supaya nanti fresh ketika sholat subuh, semangat sholat subuh, wiridan semangat, tidak ngantuk, maka mandinya berpahala. Setelah itu nanti setelah mandi menggunakan apa? Pakaian kalau tidak diniati tidak dapat pahala. Sama-sama berpakaiannya, tapi pakaiannya orang yang awam dengan orang yang alim beda. Orang yang paham akan niat ketika menggunakan pakaian itu berniat, ya Allah saya di antara niatnya saya ini menggunakan pakaian sebagaimana panjenengan memerintahkan untuk menutup aurat. Bayangkan saja kalau kita tidak ada pakaian bagaimana? Nah, iya kan? Ternyata kalau kita itu senantiasa berpikir seperti itu, pakaian itu sangat penting sekali. Maka ya Allah saya berpakaian ini sebagaimana panjenengan memerintahkan untuk menutup aurat, berpakaian dan seterusnya. Sehingga saya seperti itu ibadah. Kalau tidak diniati tidak berpahala. Lanjut aktivitas berikutnya. Nanti umpamanya pagi hari naik sepeda. Naik sepeda apa? Ada niatnya? Ada niatnya. Kalau kita itu tidak niat naik sepeda, tidak dapat berpahala. Sepeda, ketika naik sepeda, ya Allah, ini nanti niat-niatnya lebih lengkapnya di kitab niat ini ya. Saya sekilas saja menguraikan sedikit mengenai intinya niat itu. Naik sepeda, saya niat nanti ketika naik sepeda ini bersilaturahim. Saya niat nanti ketika naik sepeda ini, ketika ada bebatuan di jalan saya singkirkan, gangguan di jalan saya singkirkan. Ketika ada orang minta tolong saya tolong, ada orang kecelakaan. Kok tidak ada orang kecelakaan selama kita itu terus sampai gatuk tujuan? maka kita sudah tercatat
berniat nolong orang kecelakaan, nolong orang, dan itu sudah dicatat niatnya. Makanya diantaranya siasatnya untuk supaya hal ini itu ditulis di rumahnya itu, mau pergi gitu, mau naik sepeda pergi kemana, ditulis niatnya. Saya naik sepeda ini nanti niatnya seperti ini, menolong orang. Kalau nanti ada di jalan orang minta, saya kasih minimal berapa, saya punya saya. Kalau tidak ada orang minta, berarti nanti sudah tercatat. Seperti itu. Lalu kemudian setelah itu bekerja yang telah kita bahas sekarang ini, ya itu niatnya seperti itu, supaya tidak minta-minta, supaya nanti bisa menafkahi keluarga, supaya bisa membantu saudara. Coba kalau kita tidak bekerja, kita tidak punya uang, akhirnya kan kita tidak bisa mempertahankan nyawa. Pada intinya orang beribadah itu butuh namanya nyawa, butuh namanya jasad. Jasad itu perlu diupaini. Bayangkan saja kalau kita itu, kemudian dengan sebab kita itu tidak bekerja, akhirnya kita tidak mencari nafkah itu tadi, akhirnya kita tidak bisa mempertahankan nyawa, kan tidak bisa beribadah. Nah, itu niat terbesar seperti itu. Kemudian apabila kita olahraga ini nanti kalau andai kata terkadang tidak berniat, ya tidak berpahala. Kalau niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, saya olahraga tapi tetap nutup aurat. Banyak mungkin main sepak bola, bulu tangkis di TV itu, voli dan seterusnya. Itu yang nutup aurat itu berarti amar ma'ruf nahi mungkar, berpahala. Ya tidak usah ketuan kan tidak aurat. Songkok itu ya kepala tidak aurat, tidak. Ini auratnya laki-laki baina surrah warubah. Nah, minimal ini dengkul ini ditutupi dengkulnya, minimal itu. Kalau ngaplak kan tidak mungkin. Itu. Jadi nganggo deker nganggo apa gitu. Seperti itu berpahala. Ya Allah, saya niat olahraga ini supaya badan saya itu sehat. Badan saya sehat sehingga saya beribadah, sholat dan seterusnya semangat. Kalau udah olahraga kena asam urat, sing iso ibadah akhirnya, ya kan? Maka diniati di pondok itu, dan sampai sekarang saya merutinkan olahraga itu 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Saya rutinkan. Sembari saya berfilosofi dengan olahraga itu. Jadi seperti itu penting, diniati seperti itu penting. Nah, hal-hal yang mubahat adat seperti itu, kok ketepaan kita sudah berniat seperti itu di tengah-tengah olahraga, nyun sewu, umpamanya di tengah-tengah olahraga wafat. Banyak kan di TV mungkin kadang kena serangan jantung, kadang apa gitu, punya penyakit akhirnya mati ketika olahraga. Itu sudah dicatat dia itu beribadah. Bekerja niatnya itu tadi, lalu kemudian naudzubillah umpamanya pas ketika ketepaan wafat, entah jatuh atau gimana, ketepaan bekerjanya itu adalah sudah diniati baik itu tadi, wafat, dicatat ibadah. Nah, kok umpamanya mandi kepleset dan seterusnya, umpamanya ya, kan banyak itu kejadian-kejadian seperti itu, wafat, dicatat ibadah karena mandinya sudah niatnya betul. Jadi kalau kita itu hanya berfokus, saya kepengen mati sujud, saya kepengen mati di masjid, baik seperti itu. Namun jangan sampai lupakan ilmu-ilmu yang seperti ini. Karena kita semua ini berpeluang ditutup usianya itu, yakni dalam keadaan beribadah. Innamal a'malu bil khawatimiha. Karena sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Jadi niati terus. 24 jam kita akhirnya waktu full 24 jam dinilai ibadah karena pintar-pintar berniat. Nah, gitu. Makanya di ulama-ulama itu yang paling diajarkan pertama kepada anak-anak yang masih kecil itu niat.